Ya, untuk selanjutnya kita akan mengundang 3 orang anggota RSN yang akan berbagi kisah hidupnya. Karena berkat RSN beberapa masalah dalam hidupnya bisa terselesaikan. Yang pertama masalah kesehatannya, ada nanti 1 orang yang kita hadirkan di panggung. Lalu yang kedua masalah pencerahan jiwa. Jadi setelah bergabung dengan RSN, apa yang dirasakan, apa yang diperoleh. Dan yang ketiga keberlimpahan rezeki. Punya utang 600 juta hanya dalam beberapa bulan itu nyaris lunas. Sekarang hanya tinggal cicilannya 4,6 kali 10 bulan, berarti tinggal 46 juta dari 600. Siapa beliau? Nanti akan kita lihat. Kursinya sudah cukup, ada 3. Lalu yang kedua ada Ibu Ayu. Mana Bu Ayu? Yang katanya utangnya banyak banget. Bahkan sudah sampai nyaris putus asa, sudah ngurus paspor, mau minggat. Mohon maaf. Lah katanya gitu kok. Bilangnya begitu. Ke luar negeri mau jadi TKW katanya. Udah nggak tahan, dikejar-kejar sama debt collector katanya. Selanjutnya kita bergeser ke satu lagi Bu Ayu. Ayu. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah sehat baik. Bahagia. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerah sekali wajahnya. Alhamdulillah. Setelah terbebas dari himpitan apa Bu? Iya. Himpitan bantal. Alhamdulillah. Kalau kata Bang Ari, Mas Ari bilang, saiki Bu Ayu lemu gitu. Wah, emang dulu nggak segemuk ini? Dulu saya ketemu yang lebih dan ke Mas Ari itu saya cilik bangkring elik gitu. Oh, kurus kering ya. Sama Kurus saya kering. kurusan mana Bu? Sering mewek yang pasti. Ya, tadi saya sudah bocorkan ke audiens ya tentang kisah Bu Ayu. Bisa diceritakan Bu Ayu? Yang katanya dulu utangnya gede, bahkan sudah, aduh kayak gitu deh. Gimana tuh ceritanya? Boleh diceritakan dari apa usahanya, bisnisnya apa, kenapa bisa sampai seperti tadi? Tarik nafas panjang dulu, karena ngelihat saya itu sama dengan ngelihat rekening koran yang berlembar-lembar gitu. Karena utang saya begitu banyak dan saya jadi mewek lagi karena saya adalah anak yang terbuang. Dan saya itu punya dendam dari kecil. Ketika tadi Bang Eli bilang, karma yang kamu terima sekarang itu mungkin dari beberapa tahun yang lalu. Suami saya tahu betul kalau saya adalah anak yang terbuang. Saya anak yang terbuang, terkucilkan, diiles-iles lah bahasa Jawa nih, orang ketok gitu. Dan tidak dianggap ada meskipun secara fisik saya ada. Saya jadi mewek kayak Dikeluarin aja Bu, dikeluarin aja. Mohon maaf ya Bu Ayu, karena harus mengenang masa lalu yang Iya. berat. Gak apa-apa, semoga bisa menjadi motivasi teman-teman yang lain. dan dikucilkan itu amat sangat menyakitkan. Sejak saya kecil sampai sekian puluh tahun, mendekati 50 tahun itu belum bisa hilang sempurna trauma saya. Jadi dan yang mengecilkan itu adalah orang-orang terdekat saya dan menganggap saya tidak. Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa karena dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah di antara 7 saudara saya saat ini yang masih bisa berdiri dengan tegak. Wow, alhamdulillah. Dulu saya bagian terbuang, yang jelek buat saya, yang gak enak buat saya. Terus kalau untuk masalah hutang yang 600 juta, ini aib nggak toh Bu? Bukan aib. Bukan aib ya. Saya kapusan, saya itu punya hutang sekian banyak itu karena berbagai macam hal yang harus saya tanggung, tapi bukan saya yang menggunakan, tapi itu menjadi tanggungan saya. Saya punya rekening koran dari 5 bank nasional. Pasti bertanya, punya utang 1 bank aja mau bank yang, makasih Mas Taufik, mau bank yang kedua, ketiga checking listnya gimana gitu ya.
Kok saya lolos? Nah itulah pinternya saya cari utangan. Iya. Di kantor suami saya ada beberapa puluh juta yang baru saja selesai bulan ini. Bulan ini potongan terakhir. Bulan depan saya sudah tidak dipotong. Jadi terima gaji suami udah utuh. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya saya penasaran loh, mau nanya duitnya dari mana Bu? Aku ya bingung Pak. Gimana nih? Jadi waktu itu memang kita ada usaha bisnis dengan teman dan keluarga begitu. Sertifikat rumah kita lepas, kebun kita lepas, karena kita berpikir bisnis ini mesti melaku ki, apik ki gitu. Semua berandai. Dan bodohnya saya, karena waktu itu yang banyak sertifikat punya itu saya, nganggo guna musik iya aja wis ya. Karena tapi di tengah perjalanan merotoli satu-satu dan akhirnya harus kami yang menanggung itu semua. Akhirnya gaji suami saya diboke apa Pak namanya itu, dibuat membayar dan akhirnya dalam 1 bulan itu kami harus menanggung cicilan sekitar 8 sampai 10 juta dari 5 bank dan bank sing cilik-cilik ra ketung ya Pak. Bank Pelecit. Yes. Wow. Jadi saya itu pernah depresi sampai saya itu mau pergi, saya hampir pisah dengan suami karena saya nggak kuat. Saya sudah proses bikin paspor, saya mau jadi neni ke Filipina karena pikiran saya dengan saya kerja babu gitu nanti uang bisa dipulang dikirimkan. Alhamdulillah saya ketemu dengan Bu Titin. Gara-gara pagi saya bangun pagi, Bu Titin tanya barang ke saya. Bu Titin bilang, "Iya Bu, saya tak meditasi pagi dari jam 5." "Loh kok meditasi isu-isu ke meditasi opo?" Terus saya gitu. "Iya, cerita sedikit." "Boleh nggak saya tahu?" Lalu saya dikasih link Bang El. Bang El di situ menulis, "Bernafas sadarlah maka kamu akan berkelimpahan dan sehat." Kalau nggak salah intinya waras sugih gitu loh intinya gitu. Saya gitu aja. Waras sugih ya. Iya. Tahu Ya. artinya Bu, waras itu sehat, sugih itu kaya. Nah, itu bahasa pokoknya, Jogja Bu. Tapi yang nyentel di kepala saya, lek kue melu meditasi kue bakal sugih gitu. Itu yang terekam di otak saya. Jadi karena saya punya migrain akut, setiap hari itu di dalam tas saya ada Paramex. Itu mesti 2 amplek, 8 butir. Wow. Jadi kalau saya pusing luar biasa, 4-empatnya saya minum dengan interval waktu 15 menit. Kalau enggak itu saya nggak bisa dan itu sudah hampir 2 tahunan kayak gitu. Karena nggak kuat akhirnya saya sampai Bodrex apa sih? Yang ekstra itu loh yang bulat-bulat panjang itu. Saya kalau beli pasti 3 gitu. Di tas saya tuh minimal paling cilik itu Ultraflu harus ada. Harus ada. Dan alhamdulillah sejak November, Desember, Januari itu tas saya udah nggak ada obatnya. Biasa. Gitu. Luar biasa Bu Ayu. Bu Ayu kira-kira ketemu RSN itu menurut Bu Ayu, ini kan Ibu tadi kan cerita sebelum. Nggih. Ya. Cerita sebelum itu Ibu kan putus asa luar biasa gitu ya Bu ya. Nggih. Ya kan? Sehingga ketemu dengan teman Ibu ya, Bu Titin ya. Nggih. Ibu menurut Ibu kebetulan atau memang Ibu yang menarik untuk Ibu pengen keluar dari masalah Ibu? Kalau menurut saya nggih, tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Cuma memang seminggu sampai 2 minggu terakhir itu saya cuma bilang, "Gusti, kalau toh memang saya tidak diberi uang sak bro petuduk tinggal bayar utang gitu, tunjukkan saya harus kemana dan harus dengan siapa begitu." Dan itu saya sudah dikelilingi depolator karena dino Selasa, Kemis, Sabtu itu saya kalau pergi yo sak durunge subuh nek mulai yo sak bari maghrib pokoknya. Ilmu menghilang namanya. Maksudnya lah isen nih Pak, lo ya sampai suami saya itu pulang gajian suami saya itu cuma bawa uang 800.000 dengan 2 anak sudah SMA dan SMP dengan cicilan kami yang begitu banyak. Saya yo 4 gulipat kui mau lah pokoknya gimana caranya. Lalu saya melihat YouTube-nya Bang El, di situ saya masih terekam di otak kepala saya bahwa meditasi yo kue bakal sugih udah cuma gitu aja di kepala. Jadi aku bikin usaha apa belum ada terfikirkan sama sekali. Yang pasti dendam di hati saya itu semakin tidak bisa saya tahan dengan aku kok tambah sengsara dan sementara saudara saya tidak ada yang menengok dan membantu sama sekali. Jadi kami harus terseok-seok sendiri. Itu yang akhirnya
beberapa debt collector itu pernah ngonangi saya itu mahari pas saya pulang, ternyata di endele nggak pergi, pas saya masuk itu datangi. Yo isin, tapi saya bilang yo sekarang mula mas, membok jiko apa sakarmu yo rungono gitu. Lalu setelah ketemu dengan Bu Titin, saya melihat YouTube, ada YouTube-nya Mas Ari juga, Bang El juga. Di situ saya telepon ke Bang El. Bang El cuma bilang, sudah ikut M7C belum? Gitu. Belum Bang. Oh iya. Nah itu waktu masuk M7C juga rodok ruwet ya. Mungkin memang jalanku memang agak rodok ruwet dulu ya. Terus saya ke Mas Ari juga untuk masuk M7C-nya itu. Lalu setelah saya transfer ke Mas Ari, saya telepon Bang El. Nah di situ ada saya meditasi dengan Bang El pertama kali, itu badan saya getar semua dan saya tuh nangis nggak berhenti. Ada ya apa orang ini yang mau ngasih saya jalan keluar dengan utang saya yang butuh banyak gitu. Jadi di kepala saya itu Bang El yang bakal nulungi saya gitu loh. Ternyata saya salah, pemikiran saya salah. Lalu ya aku tuh nyebut gawe jebule. Iyalah, masa meditasi terus ongkang-ongkang di rumah duitnya datang. Itu apa saja saya lakukan, opo tak lakoni dodolan. Corona toh Pak, kembang tak doli, sembarang barang tak doli. Laku? Alhamdulillah laku. Jadi gini, dari segi duit teko neng aku ki deres Pak. Neng merucut neng dik yombo. Maksudnya uang datang ke saya cepet, apa saja yang saya pegang jadi uang. Tapi brojol gitu loh, maksudnya piye yo nggak saya cementel, nggak bisa semaring gitu. Nah lalu di situ saya ketemu dengan Bu Hilda Mayanti itu dari Makassar kalau tidak salah, bercerita tentang past life, 7 cakra, scan cakra dan past life. Saya tanya panjang lebar gitu, saya tanya biayanya piro, tanya sendiri ke Pak Ari lah, Pak Ari ya biayanya berapa di profil saya ada gitu, aduh kan larang banget toh. Saya ngomong, lah Mas Ari, saya tak nyalengin dulu ya gitu. Pak Ari nggak jawab. Nah ini menarik ini, karena bayarnya nyicil, karena Bu Ayu beneran nggak ada duit. Demi Allah saya tuh ngomong Pak Ari, saya tuh nggak punya uang nih, saya kepengen pas live ke opo. Karena pikiran saya di Bang El kan cuma memberi seperti itu, nyatanya aku yang meditasi orang ndang suge-suge toh, rakyat duit gitu loh maksudnya. Ketemulah ke Pak Ari, saya ke Pak Ari, ya Pak Ari, oh iya ning ora dijawab, oh apa ora gitu, ya enggak, ya wes saya nyelengi akhirnya, Pak Ari nanti saya ada rezeki seberapapun ini saya kirimkan, saya mau scan cakra dan saya nggak nunggu Pak Ari bilang yo dan enggak gitu, pokoknya ada rezeki tak foto jepret, Pak ini rezekinya jenengan, pokoknya saya kirimkan gitu aja. Ya terus setelah itu berlangsung, dari pas live lah. Saya tidak bilang pas live itu menyelesaikan masalah, tidak. Tapi justru dari scan cakra dan dari pas live lah, pintu yang tadi nyengil gitu loh, langsung terbuka teramat sangat lebar untuk saya. Terus saya ditebak sama Pak Ari. Bu Ayu, orang tahu self healing yo gitu. Oh Pak, saya bilang gitu. Loh iya, saya bilang, oh Pak, lah baru gue juga gaweannya oke, terus nggak pernah, intinya ya itu tadi langsung ditekak saya sama Ari, orang pernah self healing ya? Iya Pak, saya bilang gitu, terus dibenaknya lagi untuk, nah lalu di situ saya rutin dengan agendanya Bang El. Lah saya pernah japri sama Bang El, mau tanya Bang El gini, japri ke saya kalau mau transfer saja ke saya gitu. Bang El waktu itu bilang ke saya langsung mikir, oh lah kok gini ya gitu, ternyata memang tidak ada yang gratis. Betul, dan dari uang 200.000 yang saya investkan ke M7C, 600 juta saya kurang tinggal 46. Luar biasa. Tinggal kurang 10 kali, setiap bulannya saya harus membayar 4,6 juta. Tinggal 10 bulan, saya bilang kemarin sama Pak Ari, Mas, chill Mas, saya bilang gitu sih. Ya. Pokoknya saya pede dan dari pas live itu saya tahu jebol yang saya lakukan selama ini muspro. Maksudnya muspro itu ya nggak muspro, tapi saya membuang waktu, energi, tenaga, biaya melakukan hal yang itu bukan passionnya saya. Lalu Mas Ari menerangkan segala macam seperti ini. Satu saya pesan Bu Ayu, kenapa Pak Ari?
jaga mulutmu. Karena mulutmu itu akan jadi bumerang dan menjadi harimaumu. Jadi dulu kan saya ngomongnya riwil, cerewet, ngiwit gitu loh. Apa-apa tak tamak ngomong bakul toh. Terus sekarang dengan saya diam, alhamdulillah banyak event datang tidak saya nyari. Kalau dulu kan saya telponi konco-konco, ono nggon ngendi tak aku melu dodol nemplek-nemplek itu. Sekarang enggak. Baru saja tadi Bu Mira, dengar ya Bu. Yang saya, Bu, maaf. Di kepala saya Mbak Mira. Jangan ditukar, nanti ada yang marah kalau ditukar-tukar. Tipe, maaf. Bu Nova tadi dengar sama jalan, intinya Bu Ayu ini ada tempat food court gratis deket kampus tapi bukanya pertengahan September, mau enggak? Mau sama jalan dirangkul sama Bu Nova. Berkahmu akan luar biasa, ning kowe kudu nyiapke ati gitu. Ya. Oke. Aduh, sebenarnya masih pengen dengerin lebih banyak Pasan, lagi. aku tuh kok merinding ya Pak? Merinding. Saya Kenapa, merinding Kak Nova? juga karena alhamdulillah saya juga ditawari beberapa mall besar yang saya diizinkan dan diberi tempat free. Karena kalau setiap bulan kan 8 juta sekian. Tapi per mulai September saya harus mulai mempersiapkan diberi tempat. Judulnya ternyata pesan saya ki bakul dodolan panganan tuh lho Bu. Oh, jualan makanan. Nah, Ya. jadi ya itu rezeki saya, alhamdulillah. Saya juga ada kerja sama beberapa dinas yang sampai sekarang saya cuma bilang mengucapkan terima kasih sekali untuk Mas Ari, untuk Bang El. Terima kasih Bang El ya pernah marahin saya, makasih. Terus Pak Ari juga terima kasih, bukan berarti saya tidak menghormati penjenengan, tapi yang duit itu ya semono, maaf ya Pak. Nanti Itu dulu Mas Ari. itu dulu, insya Allah saya ingin membantu yang lain dalam hal saya ingin berlimpah kaya. Saya ingin seperti itu karena biar tidak ada orang yang terinjek-injek seperti saya, tapi saya ingin memberikan kail. Saya sudah enggak, kalau dulu saya pusing Bu Nova, sesok aku kepiye, jadi di dompet saya ada 100.000 itu menurut saya, aduh sesok aku kepiye. Sekarang enggak, saya udah enggak merasa sesok kulak kepiye, saya udah enggak. Jualan aja, los aja gitu. Jadi ketika saya tidak punya uang, bukan enggak. Ya. Jadi sekarang saya sudah tidak punya rasa khawatir, rasa sesok kepiye, enggak. Dan migrain saya sama lambung akut saya sembuh. Alhamdulillah, luar biasa. Vibrasi, afirmasi dengan energi tadi ya, yang menarik itu semua ke ibu sehingga datang. Malah sekarang jadi kaget, orderan lagi. Kan luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa sekali afirmasinya Bu Ayu sampai detik ini beliau menikmatinya dan merasakannya, dan segala titipan-titipan tadi itu bisa selesai satu-satu ya toh Bu. Alhamdulillah. Okay. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Ya. buat Bu Ayu Bapak Ibu. Iya, yang sering saya titipi tanya, karena kan ada bidan di belakang rumah saya seringnya minimal paracetamol. Bu, kan dulu kalau beli satu box itu loh, yang isinya 20 strip, jadi saya belinya banyak. Jadi saya belikan lebih murah maksudnya gitu, terus Bu, kok sekarang nggak titip lagi? Oh, aku saya kira pernah mumet tok Bu, saya bilang gitu. Ya, akhirnya tadi ada satu statement yang saya tertarik ya. Menurut saya menarik dari Bu Ayu bahwa setelah itu ada masa awakening ya, kebangkitan spiritualnya, dan kemudian setelah itu mampu membedakan keinginan dan kebutuhan. Mengerem, jadi sudah tidak punya keinginan ya Bu ya. Enggak, tetapi maksudnya- kebutuhannya selalu tercukupi. Alhamdulillah. Kalau dulu saya tuh kepengen jembreng-jembreng tuh loh Bu Nova. Gimana sih maksudnya jembreng? Delok apa kepengennya tuku kalau dulu. Oh, iya. Mbok utangnya tak lakoni. Terlalu Kalau banyak sekarang, keinginan ya enggak, dulu ya Bu enggak. ya. Sekarang tuh Dulu terlalu sekarang banyak tuh keinginan. sudah tidak apa ya. Ketika saya pakai masih pantas, bagus dan layak dilihat Iya. orang lain, buat saya sudah cukup. Lebih dari cukup. Saya udah nggak kepengen yang nggak penting itu saya Ya. nggak tahu, hilang aja gitu. Baik Nggak ada Bu keinginan. Ayu, terima kasih banyak Terima sudah kasih, Bu. berkenan Oke. membagikan Luar biasa, kiranya bisa kisah hidupnya. menginspirasi buat yang lain ya Pak ya, yang Ya. punya kisah sama saat ini ya, kita harapkan bisa seperti Ya. Bu Ayu.